Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Syukur kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan lagi daurah kita. Tadi kita sudah membahas tentang makna fitnah. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, fitnah bermakna perkataan bohong atau berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud. Saya ulangi, perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan. Memfitnah berarti menjelekkan nama orang, menodai nama baik, merugikan kehormatan dan sebagainya. Berarti dari makna pengertian fitnah dalam bahasa Indonesia yang ada di KBBI ini atau yang tersebar dalam mustalahat istilah orang-orang Indonesia itu sangat kurang sekali. Tidak mencukupi untuk memahami makna hikmah dari sisi bahasa Arab, apalagi istilah. Dan tadi sudah kita sebutkan betapa luasnya istilah fitnah digunakan di dalam bahasa Arab. Dan lihatlah tadi juga penggunaan Al-Quran untuk kata fitnah ini. Bisa dipahami apa yang saya maksud? Sekarang bagaimana tanawulus sunnah lil fitnah, penggunaan sunnah terhadap kata fitnah. Di dalam penggunaan sunnah an-nabawiyah, di dalam hadis-hadis Nabi terhadap makna fitnah ini sangat banyak sekali, tanawulan wasi'an, sangat luas. Dalam hadis banyak sekali, sehingga kita akan jumpai di dalam hadis-hadis nabawi ini macam-macam fitnah, pembagian-pembagian fitnah ini, waktu-waktu fitnah, tempat-tempat fitnah. Maka karena luasnya penggunaan kata fitnah dan beragamnya kata fitnah di dalam hadis nabawi ini, kita sebagaimana ya para ulama sebagaimana dalam kitab Al-Fitnah wa Athar wa Al-Mudammira ini tidak mampu untuk membuat makna meringkasnya ya. Tetapi marilah, disinilah kita masuk ke kitab lagi. Marilah kita memahami fitnah itu sendiri dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, faham tu?
Namun yang perlu diingat, di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam Sahih Muslim ada kitabul fitan, kitab tentang fitnah. Dan yang saya pelajari bersama Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili adalah di dalam Sahih Muslim. Sebenarnya di dalam kutubul ahadits dan kitab-kitab hadis itu banyak sekali. Mulai dari Jami', Musnad, Sunan, dan beragam kitab hadis. Banyak lagi hadis yang dimuat oleh para ulama dalam kitab mereka yang menjelaskan tentang fitnah. Dan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim tidak memuat semua hadis itu karena tidak mencukupi syarat derajat hadis yang mereka cantumkan dalam kitab mereka. Maka untuk memahami seluk-beluk tentang fitnah, tak cukup sesungguhnya untuk melaut luasnya ya dari kitab Sahih, Kitabul Fitan Sahih Muslim dan Kitabul Fitan Sahih Bukhari saja. Namun sekedar untuk menyelamatkan diri, atau yang lebih tepatnya bukan sekedar untuk menyelamatkan diri dari fitnah itu, cukuplah dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan kutip atau tulisan ini saya kumpulkan itu dari hadis-hadis yang ada. Kalau Sahih Bukhari saja tidak bisa kita lengkap seutuhnya mendengarkan, memahami apa yang disebutkan oleh Nabi tentang fitnah, apalagi cuma kumpulan hadis yang sebanyak ini. Belum lagi pemilihan saya tentang hadis-hadis yang mewakili itu. Sangat kurang sekali. Bisa dipahami maksud saya? Jadi maksud saya dari hal ini bahwa hendaklah kita untuk memahami lebih merujuk kepada kitab-kitab yang lebih besar seperti Kitabul Fitan Sahih Muslim, Kitabul Fitan Sahih Bukhari, dan yang lain-lainnya. Adapun tulisan ini sendiri saya buat tiga model tulisan ini nanti. Satu saya kasih judul 40 hadis tentang fitnah. Itu matanya. Yang kedua saya kasih judul ringkasan pelajaran Al-Bayan Anil Fitan. Itu ringkasannya. Yang ketiga saya kasih judul nanti catatan penjelasan, itu syarahnya yang lebih panjang. Catatan penjelasan Al-Bayan Anil Fitan. Dan insyaallah di kedepannya akan saya terus buat daurah ini ya. Dan bolehlah nanti saya kasih untuk catatan nomor 2-nya. Nomor 2 ini ringkasan penjelasan, ringkasan catatan, ringkasan pelajaran, insyaallah. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ihdaru. Hati-hatilah kalian dari fitnah. Al-hadits al-awwal, hadis yang pertama. Waspadalah dari fitnah. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan di zaman fitnah yang terjadi bagaikan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan, di mana saking dahsyatnya fitnah itu seseorang bisa saja dikala pagi dia beriman, wa yumsi kafira, dikala sore dia sudah kafir, au yumsi mu'minan, atau dikala sore dia beriman, wa yusbihu kafira, tetapi dikala pagi dia telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradan minad dunya, ia menjual agamanya dengan sesuatu yang hina dari dunia ini. La ilaha illallah. Sungguh sangat menakutkan. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini, lihatlah
bagaimana perhatian Rasulullah SAW kepada umatnya, sehingga Rasulullah SAW memberikan pengajaran dan pendidikan agar mereka beramal saleh, mewaspadai mereka, memberikan kabar petakut kepada mereka, sehingga mereka jangan terlambat untuk beramal, sebab ini zaman adalah zaman fitnah, zaman maka hadis ini memberikan faedah bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Baik. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, lihatlah hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kaum mukminin untuk berlomba-lomba, bersegera melakukan amal saleh qabla maji'il fitan, sebelum fitnah itu datang. Di mana fitnah itu banyak terjadi di akhir zaman. Jadi Rasul menyuruh para sahabat untuk sibuk diri dengan amal saleh. Dan di sini Rasul menyebutkan badiru bil a'mali fitanan. Fitanan jamak dari fitnah. Ini juga sudah menunjukkan bahwa fitnah yang akan terjadi itu bukan sedikit. Akan tercampur antara yang hak dengan yang batil, antara Islam dengan kufur. Sulit untuk membedakannya. La ilaha illallah. Sehingga Rasul pun menekankan kaqita'il lailil muzlim, bagaikan malam yang gelap gulita. Malam semakin larut, semakin gelap, dan kelam semakin tak tampak lagi kebenaran itu. Tersamar, tak tampak, semakin menakutkan. La ilaha illallah. Ini merupakan isyarat dari baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam, saking dahsyatnya itu fitnah. Kinayatun an syiddatiha wa darariha, sebuah ungkapan dari Nabi saking dahsyatnya dan memberi mudaratnya fitnah itu. Wa syumuliha, dan mencakup luas bagi setiap orang yang menyaksikannya. Siapapun yang menyaksikan fitnah itu akan merasakan berat, dan orang-orang akan berada di dalam keraguan, berada dalam kebimbangan, tidak dapat membedakan antara satu dengan yang lainnya. La ilaha illallah. Saking rancunya, saking tak jelasnya, Rasul pun menekankan tak cukup sampai ke qita'il lailil muzlim, tapi yusbihur rajulu kafira, yusbihur rajulu mu'minan. Dikala pagi orang bisa jadi boleh jadi menjadi mukmin. Dia masih beriman, iman ada di hatinya. Wa yumsi kafira, dikala sore dia menjadi kafir. La ilaha illallah. Dan ini kabar Rasul. Kabar Rasul, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, tidaklah yang diucapkan Nabi melainkannya wahyu yang telah diwahyukan. La ilaha illallah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini betapa dahsyat fitnah itu akan membuat seseorang berbalik-balik, dan tak cukup sampai di sana. Wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, dikala sore dia beriman, dikala pagi dia sudah kafir. Bagaimana kondisinya? Rasul lebih detail menjelaskannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yabi'a dinahu, dia menjual agamanya yang dia jual, bi'aradin minad dunya, dengan sesuatu yang hina dari dunia ini, atau sesuatu yang datang kepada dia dari dunia yang Allah tak pandang nilainya. Allah tidak pernah memandang
kemuliaan pada dunia itu. Allah betul ciptakan dunia, tapi Allah tak pernah pandang nilai dunia ini. Tapi jangan pula tengok bahwa dunia ini kotoran Allah, tidak. Ciptaan Allah yang penuh dengan hikmah. Saya pernah dengar ada orang memberikan ibarat, itu ibarat itu bisa saja dimaknai di pikiran kita betul, tetapi bisa dimaknai keliru juga. Coba kita tengok kotoran kita dari dalam tubuh kita, tapi kita tidak pernah pandang mulia. Ada tidak orang yang berbangga dengan kotorannya? Hah? Kotoran saya mantap, tak ada. Betul? Pernah antum berbangga dengan kotoran antum? Cepat-cepat antum siram. Tetapi sesungguhnya dunia ini bukan kotoran Allah. Allah tak punya kotoran. Subhanallahi amma yasifun. Makanya kalau ibarat itu ya bisa saja keliru nanti. Baik. Dan Allah ciptakan dunia ini, namun Allah tak pandang mulia dunia. Maka siapapun yang dalam hatinya ada sesuatu kemuliaan pada dunia ini, disinilah letak dia bisa yumsi mu'mina wa yusbihu mu'mina wa yumsi kafirah. Dikala pagi dia beriman, dikala sore dia menjadi kafir. Karena dunia tu yang membuat, waman hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ni adalah kehidupan yang sangat menipu. La ilaha illallah. Berarti ini sudah memberikan isyarat bahwa dunia tu yang akan merusak kita. Dunia tu yang akan merusak kita. Maka hati-hati. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia, dia menjual agamanya dengan dunia, dengan sesuatu yang dunia. Di sini aradin minad dunia ay ma ya'ridu fiha, yang ada dalam dunia ini, yang datang pada kita. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Ya, ini di antara tanda kenabian. Tanda kenabian di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kondisi-kondisi umat. Nah, sekarang ya begitulah yang terjadi. La ilaha illallah. Dan hadis yang mulia ini juga memberikan isyarat kepada kita jangan tertipu dengan amalan saleh yang kita lakukan. Hendaklah kita takut kepada Allah senantiasa. Sebab fa'inal mal'amalu bil khawatim, amalan itu tergantung pada penutupnya. Maka hati-hati, segera beramal, terus beramal. Ya. Jadi selesai mengerjakan satu amalan, kerjakan amalan lain berikutnya lagi. Jadi hati-hati dengan dunia. Kemudian ikhwati fillah, barakallahu fikum. Hadis ini menjelaskan beriring-iringannya fitnah itu terus menerus. Apabila seseorang hamba ini memandang mulia dunia ini di hatinya, apabila seseorang memandang mulia dunia ini di hatinya, disitulah sumber malapetaka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, karena keterbatasan waktu dan juga ilmu, kita lanjut ke hadis yang ke nomor 2. Al-haditsus tsani. Dan hadis yang kedua ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu,
Siapakah Huzaifah ini? Nanti juga ada ungkapan beliau tentang Huzaifah ibn Yaman ini, insyaallah berikutnya. Beliau adalah orang yang paling mengerti tentang fitnah. Radhiyallahu anhu anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, tentang fitnah? Faqala Hudzaifah ana ahfadhu kama qala. Kata Hudzaifah, aku hafal sebagaimana Rasul mengucapkannya. Karena di mana Hudzaifah ibn Yaman ada antara kelebihannya, beliau pernah menyebutkan kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan ay yudrikani. Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang baik, aku bertanya kat baginda perkara-perkara yang buruk, khawatir keburukan itu menimpa diriku. Dan kita mengenal yang buruk-buruk itu bukan nak mengerjakannya, namun araftu syarra la li syarr lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra min al-khairi yaqafi. Barang siapa aku mengenal keburukan dari yang baik bukan nak mengerjakannya, tapi hati-hati agar keburukan itu tidak menimpa diriku. Qala hati, lalu Umar mengatakan, kemarilah. Innaka lajari'un, sesungguhnya engkau adalah seorang yang berani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia berkata, fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Fitnah seseorang laki-laki yang ada pada keluarganya, hartanya dan tetangganya. Tukaffiruhas salatu, bisa dihapus dengan mengerjakan salat. Was sadaqatu, dan sedekah. Wal amru bil ma'rufi, dan menyuruh kepada yang ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah diri dari yang munkar. Ini ungkapan untuk berdakwah. Lalu Umar mendengar penjelasan Hudzaifah ini, bukan itu yang aku maksud, laisat hadhihi, bukan ini yang aku maksud, walakinillati tamuju kamaujil bahr, tetapi yang aku maksud, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia bergelombang bagaikan gelombang lautan. Lalu Hudzaifah bin Yaman, yang diinginkan Umar itu lebih dahsyat dari itu, yang bergelombang bagaikan gelombang lautan. Qala, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, la ba'sa 'alaika minha. Hadis ini banyak faedah sebenarnya. Hai Amirul Mukminin, tidak jadi masalah bagimu, tidak ada masalah bagimu. Inna bainaka wa bainaha baban wa'laqan, sesungguhnya di antaramu dan di antara pintu itu ada, di antara fitnah itu ada pintu yang terkunci. Qala yuftahul babu aw yuksar. Ini Umar ditanya cerdas lagi. Apakah pintu itu nanti dibuka dengan cara yang baik, aw yuksar, atau dirusak, dipecahkan, dirobohkan? Maka jawaban Hudzaifah ibn Yaman, la bal yuksar, nanti pintu itu akan dirobohkan. Ini hadis bukan sembarang hadis. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ada juga dalam Sahih Muslim. Maka Imam Muslim membuat satu bab, babu nuzulil fitani kamawa, bab sebentar. Ayat. Babu fil fitnati allati tamuju kamujil bahr. Ini dalam Sahih Muslim. Bab fitnah yang muncul bergelombang bagaikan gelombang lautan. Baik. Lalu apa kata Hudzaifah ibn Yaman? Dzaka ahra alla yu'laqa. Ini perkataannya. Beliau mengatakan lagi, pintu itu pantas untuk tidak ditutup.
Qulna alima Umar baba. Kami bertanya, apakah beliau tahu apakah pintu itu? Dia menjawab, betul. Qala na'am. Kama anna duna ghadin al-lailata. Sebagaimana dia tahu bahwa setelah esok hari ada malam. Dia tahu. Inni haddathu hadithan laysa bil aghalita. Dan aku, sungguhnya aku meriwayatkan hadis dan bukan cerita bohong. Fahibana an nas'alahu. Lalu kami sungkan untuk bertanya kepadanya. Wa amarna masruqan fasa'alahu. Lalu kata rawi ini, lalu kami sungkan untuk bertanya padanya dan kami memerintahkan Masruq, ia bertanya kepada beliau, lalu beliau berkata, siapa pintu itu? Manil bab? Siapa pintu itu? Qala Umar. Berkata, pintu itu adalah Umar. Dan para ulama mengisyaratkan bahwa Umar itu meninggalnya seperti apa? Bagaimana Umar meninggalnya? Dibunuh. Jadi pintu itu dibuka dengan meninggalnya Umar. Yuksar, bal yuksar. Meninggalnya Umar, pintu fitnah itu terbuka. Maka sejak mulai zaman Utsman banyak fitnah. Dan ini isyarat bahwa Umar akan dibunuh, dan Umar itu tahu. Allahu Akbar. Bahwa pintu itu akan bal yuksar, akan didabrak. Tetapi Umar bahagia. Inna bainaka wa bainaha baban mu'laqan. Sesungguhnya di antaramu dan di antara fitnah itu ada pintu yang tertutup, tidak bisa terbuka. Manakala pintu itu sudah didabrak, dibuka, terbukalah fitnah. Makanya la ba'sa 'alaika minha. Jadi kata Hudzaifah bin Yaman, ini tidak apa-apa kamu dengan fitnah. Maka manakala kita tengok bagaimana apa yang telah terjadi dari apa yang terjadi di zaman sahabat, sungguh teramat sangat dahsyat fitnah itu datang. Apalagi di zaman kita. Para thalabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membaca hadis-hadis ini, mendengar hadis-hadis ini, betul-betul termenung dan ciut rasanya hati saya. Takut jika saya mendengarnya, dan saya pertama kali mendengarkannya dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Sebelumnya dari asatidzah ya, dari rekaman-rekaman mereka. Tapi ketika saya mendengarkan langsung kajian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, luar biasa. Itu juga yang membuat saya makin yakin dengan para ulama Ahlussunnah ini. Pemahaman mereka terhadap fitnah-fitnah itu sungguh sangat luar biasa. Dalam hadis ini ada ungkapan Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Hudzaifah, innaka lajari'un. Dalam satu riwayat, innaka alaihi lajari'un. Ini ungkapannya bahwa Hudzaifah itu orang yang berani. Karena dalam bahasa Arab jari'un itu adalah syaja'ah. Baik. Artinya Umar radhiyallahu taala anhu memuji Hudzaifah ibn Yaman. Sesungguhnya engkau ini orang yang terdepan, lagi berani, itu maksudnya. Lalu awalnya Hudzaifah ibn Yaman menerangkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa fitnah itu banyak macamnya. Coba lihat, fitnatul rajuli fi ahli, fitnah seorang lelaki pada keluarganya. Demikian juga pada hartanya, pada dirinya, pada anak-anaknya, pada tetangganya. Itu menunjukkan, ini hadis ini memberikan faedah bahwa fitnah itu banyak. Ya, anwa'uha fil mahya wal mamat. Di sini lihat fil ahli, fi ahlihi. Berarti di sini az-zaujat, istri-istrinya. Ya, demikian juga anak-anaknya. Allahu Akbar. Dan di sini disebutkan fitnah itu untuk seorang lelaki. Nah, ini bukan berarti perempuan tak dapat fitnah, tidak. Ya, cuman penyebutannya secara umum. Sebab an-nisa'u syaqaiqur rijal. Jadi dah include lah tu perempuan pun.
dan hukmul mar'ati hukmur rijal, hukmur rajuli, ya. Jadi terfitnahnya suami itu ya termasuk istri juga mendapatkan fitnah. Itu maksudnya di sini berarti bisa dimaknai seseorang. Baik. Dan di sini juga fitnah pada anaknya, hartanya, tetangganya. Ini menunjukkan bahwa tidak khusus pada lelaki. Sebab perempuan juga punya anak, punya tetangga, punya apa lagi? Punya harta. Demikian. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jadi hati-hati kita. Dan di dalam ayat sebelumnya sudah kita sebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Baik, ya. Satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah di hadapan para sahabatnya, lalu datang cucunya Al-Hasan wal Husain, cucunya. Keduanya masih kecil, berjalan. Lalu Rasulullah SAW melihat keduanya dan bawanya ke atas. Lalu Rasul pun mengatakan bahwa sesungguhnya sebagian antara anak-anak itu adalah fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Ya, fitnah terhadap keluarga, terhadap perempuan di sini cenderung kepada perempuan. Fitnah terhadap anak-anak, kadang ya banyak sekali ya yang melalaikan kita dari jalan Allah. Bahkan di antara anak itu menjadi fitnah bagi kita. Di mana nanti di hari akhirat kelak mereka bisa menjadi musuh bagi kita manakala kita tidak mendidiknya. Demikian pula dengan fitnah harta dan lain-lain sebagainya, dan itu tidak diragukan lagi di kalangan kita insyaallah taala. Namun di sini Hudzaifah menyebutkan fitnah-fitnah itu bisa hilang dengan apa? Dengan salat dan sedekah, dengan siam, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini menunjukkan seperti firman Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, dalam surah Hud ayat yang ke-114. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Namun di sini disebutkan tahsis salat. Ya. Karena ada hadis yang menjelaskan tentang perkara ini. Termasuk juga apa? Puasa, antara puasa ini dengan puasa berikutnya menghapuskan dosa-dosa. Jadi ini kafaratnya. Baik. Berarti nyatalah bahwa kemaksiatan itu fitnah. Baik. Kemudian ketika Umar menginginkan uridul lati tamuju kamaujil bahar, aku menginginkan yang bergelombang bagaikan gelombang lautan, wal iyadu billah. Penjelasannya yang beliau inginkan. Berarti Umar sudah maklum yang pertama itu. Tapi Umar pengen tahu lagi, apakah nanti saya akan menjumpai gelombang yang lebih dahsyat itu. Ini menunjuknya Rasul sudah menjelaskan fitnah itu sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai yang besar. Dan ini menunjukkan bukan Umar tidak tahu. Namun yang Umar tanya adalah, ayyukum, siapa di antara kalian yahfadhu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnati kama qal. Ini yang diinginkan Umar, tentang fitnah sebagaimana yang Rasul ucapkan. Jadi yang diinginkan bukan Umar tidak tahu, tetapi Umar ingin siapa yang paling hafal. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum. Makanya Hudzaifah ibn Yaman pun mengatakan ketika Umar ini
bertanya secara detail ya. Maka Hudzaifah mengatakan, "Malaka walaha ya Amirul Mukminin, inna bainaka wa bainaha baban mu'allaqa." Tidak ada apa-apa antaramu dengan fitnah itu wahai Amirul Mukminin. Itu ada pintu yang tertutup. Yakni fitnah tidak terjadi pada umat ini dan Umar masih ada. Itu kehebatan Umar. Jadi tidak fitnah yang sedemikian besar yang bergelombang bagaikan gelombang lautan itu tidak keluar semasa hidupnya Umar. Fitnah besar, fitnah uzma itu tidak. Dan pintunya adalah Umar. Nah, ini menunjukkan keutamaan Umar. Nah. Kemudian manakala ditanya ayuksarul babu am yuftah, apakah pintu itu didabra atau dibuka, biasa saja. Nah, jadi Umar ini sungguh mengetahui fitnah ini. Ini terkunci atau itu kuncinya itu seperti apa? Nah, ini menunjukkan pertanyaan Umar ini betapa agungnya fitnah yang akan datang itu. Karena akan didabrak. Kira-kira sesuatu yang didabrak itu besar enggak tuh? Kan sesuatu besar yang akan terjadi. Ya. La ilaha illallah. Jadi ini menunjukkan besarnya fitnah yang akan terjadi itu. Kalau sudah demikian isyaratnya, mungkinkah kita merasa aman? Umar enggak ada lagi. Mungkin kalau Umar masih ada dekat-dekat, kita dekat Umar, aman juga lah tuh. Nanti dia kasih nasihat. Karena Umar nih lewat satu lembah, nanti setan di kalangan jin lewat di lembah lain. Itu Umar bin Al-Khattab. Kalau Umar bin Khattab sekarang, lewat dia di sini, setan di lembah sana pindah ke sini. La ilaha illallah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini hadis juga menunjukkan bahwa fitnah itu tidak ditutup selama-lamanya. Ada masa dibukanya dan Hudzaifah telah mengabarkan akan dibuka, ya, akan dibuka dan didabrak. Didabrak. Ini juga menunjukkan bahwa yuksar di sini dibunuh atau mati. Mati biasa. Yuksaru au yuftah. Dibunuh pintu itu. Ini sebagian ya menyebutkan demikian. Rajulun yuqtalu au yamut. Allah taala alam bisawab. Ini terjadi juga perbincangan kalangan para ulama. Saya selama juga menyebutkan di sini, untuk lebih lanjutnya rujuk di kitab beliau saja. Dan sebagian para ulama menyebutkan fitnah itu kedar bagaikan rumah dan pintunya adalah Umar. Jadi fitnah itu tertutup, terkunci di dalam rumah dan pintunya adalah Umar. Manakala Umar itu telah dibunuh, niscaya akan keluarlah fitnah itu. Keluar dia fitnah itu. Lalu di dalam hadis ini disebutkan di mana perkataan Hudzaifah, haditsan laisa bil aghalit. Ini yang aku ceritakan ini bukan cerita-cerita ahlul kitab, bukan pula ijtihadku, tetapi ini yang sudah nyata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyata dari Nabi, bukan karangan-karangan dia. Jadi fitnah besar terjadi awalnya setelah peninggalan Umar. Ya. Fitnah apakah itu? Fitnah keluarnya mereka, kaum keluarnya mereka yang tidak taat lagi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, memberontak, ya. La ilaha illallah. Sekarang bagaimana caranya? Umar telah wafat. Pintu itu telah dibuka. Fitnah itu telah tersebar dan telah keluar kemana-mana. Tidak ada cara lain selain
kita kembali ya kepada apa yang telah Rasul sebutkan. Apa yang Rasul sebutkan nanti dalam hadis-hadis berikutnya tentang bagaimana sikap seorang muslim ketika fitnah itu telah terjadi. Ini menunjukkan hadis ini tak bisa kita elakkan ya. Namun ikhwati fillah barakallahu fikum, sini kan Rasul memberikan sini kan ada perumpamaan ya. Manakala malam gelap gulita telah tiba, yang akan membuat kita terang mestilah adalah cahaya. Ya, cahaya. Selain cahaya rembulan itu adalah cahaya bintang gemintang yang ada. Mau kita selamat, carilah rembulan dan bintang itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Berapa menit lagi bisa? Hah? Jazakallah khairan. Saya baca hadis yang ketiga dulu. Karena pertemuan kita ini tinggal 10 sesi lagi. Ya kan? Pertanyaan saya, kita selesaikan sebatas ini saja atau kita perpanjang? Kita cukup seperti ini aja dulu, ya. Kalau perpanjang nanti saya carikan faedah-faedahnya lagi. Nanti makin berat. Baik. Begini. Wallahu alam, saya tidak tahu faedahnya. Cuman yang jelas Umar itu adalah pintunya fitnah itu. Jadi kan hadisnya begini. Inna bainaka wa bainaha babun mu'laqa. Sesungguhnya di antaramu dan di antara fitnah itu ada pintu. Jadi Umar tidak kena. Jadi masih ditutup. Ini menunjukkan tentang kemuliaan Umar. Demikian disebutkan oleh para ulama. Lalu tentang faedahnya saya tidak tahu, dan apakah pintu itu didabrak, apakah pintu itu dibuka dengan cara keras? Ya betul. Jadi kata para ulama, manakala Umar telah meninggal dunia, sehingga terbukalah pintu itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak dapat faedah yang lainnya. Wallahu a'lam. Atau ada tambahan saja kan? Baik. Baik, kita sambung sedikit dulu. Hadis yang sebenarnya hadis ini banyak faedahnya. Manakala kita teliti, cari penjelasan para ulama, banyak lagi faedah-faedahnya. Ya. Maka saya berharap ke depannya daurah terus ditambah terus faedahnya, digali terus faedah-faedahnya. Banyak sekali faedahnya insyaallah taala. Keterbatasan ilmu terus kita gali insyaallah taala. Hadis yang ketiga, An Usamah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyrafa ala utumin min atamil Madinah. Saya membaca hadis-hadis ini seakan-akan masih terlihat oleh saya bagaimana Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dahulu mendengarkannya. Karena ini mengagumkan bagi saya. Ya. Dari Usamah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki salah satu bangunan tinggi di kota Madinah Al-Munawwarah min aqamil Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hal tarawna ma ara?" Apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Nampak tak kalian apa yang aku tampak? Lalu Rasul mengatakan, inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama waqi'il qatar. Sungguh saya betul-betul melihat, ini kalimatnya la ara, betul-betul melihat tempat-tempat fitnah itu di sela-sela rumah kalian seperti tempat-tempat turunnya hujan. La ilaha illallah. Hadis yang mulia ini
Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala membawakan bab di dalam sahihnya, babu nuzulil fitani kamawaqi'il qatar. Bab turunnya fitnah itu seperti tempat turunnya hujan. Tempat turunnya hujan. La ilaha illallah. Kalau di dalam hadis yang sebelumnya menjelaskan bagaimana dahsyatnya syadidul fitnah itu, al-muhlikah, membinasakan. Bahkan badai fitnah itu lebih dahsyat daripada badai tsunami, karena badai tsunami hanya menghancurkan bumi Sri Lanka, Aceh dan sekitarnya. Namun badai fitnah itu lebih dahsyat dari itu, sampai ke kaki-kaki gunung di rumah-rumah manusia, ada masuk ke dalam kamarnya melalui media-media yang ada. Dan bab ini adalah menjelaskan betapa meluasnya fitnah. La ilaha illallah. Kalimat anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam asyrafa ala utumin min aqamil Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam naik di satu bangunan dari bangunan-bangunan kota Madinah al-Munawwarah. Rasul naik itu biasalah. Ya, naik ke bangunan yang lebih tinggi. Dan Rasul pun mengatakan, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Inni la ara mawaqi'al fitani, sesungguhnya aku betul-betul melihat fitnah-fitnah itu di sela-sela rumah kalian, yakni hai rumah ahli Madinah. Di sini juga menunjukkan betapa dahsyatnya itu rumah para sahabat, dan Rasul masih hidup. Dan yang dimaksud dengan mawaqi'il qatar, mawadhi'u sukutiha, tempat turunnya hujan itu. Di khilal maknanya adalah nawahi, sisi-sisi rumah. Ya, khilala buyutikum. Dan di sini ru'yah, la ara, artinya Allah betul-betul menyingkap pada pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu beliau melihat tempat-tempat fitnah itu di antara rumah-rumah ahli Madinah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mentasbih kamawaqi'il qatar, maksudnya banyak. Ya, banyak, saking banyaknya fitnah, maka tasbih di sini, penyerupaan di sini ya seperti hujan, merata turunnya. Artinya umat ini akan ditimpa oleh fitnah yang sangat banyak. Ini menunjukkan tahdzir, hati-hati, betul-betul bukan sedikit. Dan di dalam ini juga memberikan isyarat bahwa fitnah itu bukan hanya berada pada satu kelompok. Khilala buyutikum, di sela-sela rumah-rumah kalian, merata, ammah. Karena mawaqi'il qatar umum. La ilaha illallah. Nah, ini sehingga terjadi nanti. Ini juga sebagian para ulama memberikan isyarat bahwa hadis ini itu isyarat akan terjadinya perang di antara kaum muslimin, seperti perang Jamal, perang Siffin, ya, terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Husain radhiyallahu anhum. Kamu bayangkan itu. Akan khilala buyutikum, di sela-sela rumah kalian. Dan itu telah terjadi. Terjadi perang di kalangan kaum muslimin. La ilaha illallah. Ini juga menunjukkan siap-siap fitnah itu turun bagaikan hujan lebat. La ilaha illallah. Karena di dalam menyikapi fitnah ini orang tak banyak yang waspada, santai saja, tidak takut dengan fitnah. Ya, tidak takut dengan fitnah. Makanya hadis yang mulia ini
adalah agar kita takut dengan fitnah yang ada ini. Bahkan ada orang yang tidak takut tertimpa dengan kesyirikan, dan itu telah terjadi. Tidak takut tertimpa oleh hati itu lemah, syubhat itu menyambar-nyambar. Innal quluba dha'ifah wa syubhahu khatifah. Sesungguhnya hati itu lemah, sesungguhnya hati itu lemah dan subhat itu menyambar-nyambar. Kalau subhat menyambar-nyambar, hati lemah, maka disitulah kita perlu waspada. La ilaha illallah. Jadi tidak boleh kita mengatakan kita akan aman dari fitnah ini. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kalau para sahabat saja terjadi fitnah di kalangan mereka, bagaimana kira gerangan fitnah akan terjadi di kalangan, tidak akan terjadi di kalangan umat? Akankah kita bisa lari? Apa caranya? Ini dia penting. Telah terjadi sesuatu yang besar di kalangan para sahabat, perang di antara mereka. Makanya mempelajari hadis-hadis tentang fitnah ini juga akan membentuk jiwa besar. Kalau dulu terjadi perang Jamal, perang Siffin, terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Husain. Jadi kalau terjadi fitnah di zaman kita ini, kadang-kadang kan orang, masa seperti itu? Wah, biasa. Itulah sunnatullah fil ard. Tidak ada bisa hal yang kita elakkan. Tadi sudah kita sebutkan. Ya, tidak bisa kita elakkan. Maka bagaimana cara dan sikap kita? Itulah yang perlu kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.